Yang pertama pasti soal internal range liquidity atau IRL. Kita spesifikin aja. IRL itu suatu penahan harga ya. Mudahnya adalah holding price ya. Dia berfungsi sebagai holding price atau nahan harga. Ada apa aja? Satu OB ya, dua fair value gap, tiga breaker, yang keempat ada RJB ya. Oke. Nah, yang pertama adalah OB. Gimana cara aku nentuin OB? Ya. Cara aku nentuin OB atau bentuk OB itu sebenarnya ada berbagai macam ya. Kadang aku juga pakai yang begini ya. Aku pakai order block yang begini, yang dimana dia juga punya fair value gap. Yang kedua juga kadang aku pakai yang begini ya, yang body OB begini. Body OB ya, bodinya ataupun ini ya, secara order block ya dia punya fair value gap sama kayak yang ini. Mungkin di LTF lebih banyak, coba kita cek ya. Nah, yang kayak gini ya, kadang aku pakai sumbu ya, kadang aku pakai sumbu nih ketika posisinya seperti ini. Ini adalah sebuah order block ya. Kadang aku pakai sumbu, kadang aku pakai body ya. Itu tergantung kondisinya. Ya, terus juga kadang aku pakai yang begini juga sama ya, ataupun kayak CISD gini. Nah, intinya ini adalah sebuah order block gitu. Kalau fair value gap ya biasa fair value gap kayak ini ya, fair value gap gitu. Terus di sini ada order block juga. Ya. Jadi semacam itulah bentuk order block ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Biasanya order block tuh hadir atas dasar ada expansion harga ataupun volatilitas yang lumayan kayak gini. Ya, ini ada volatilitas market tinggi ya, kenceng naik ke atas ya. Maka area-area sebelumnya kayak ini ya, ini itu bisa menjadi sebuah order block kita gitu atau nahan harga. Oke, yang selanjutnya adalah uh, breaker ya. Breaker menurutku teman-teman juga bisa paham kalau misalkan breaker contoh kayak begini ya. Sebelumnya dia jadi order block ya. Sebelumnya dia adalah sebuah order block untuk nge-sell tapi dibantai. Nah, itu jadi breaker. Kayak gini juga sama ya. Ya di sini ada SMT ya. Kalau misalkan dia nge-TS contoh misal begini ya. Nah, gini. Misal dia begini. Nah, yang sebelumnya jadi OB itu aku mau dia jadi breaker gitu. Kayak gitu kurang lebih. Oke. Itu adalah sebuah breaker. Kalau misalkan sebuah rejection block ya, rejection block itu biasanya sama juga ya, biasanya diikutin adanya OB ataupun semacamnya ya, breaker segala macamnya. RJB itu lebih ke sumbunya ya, sumbunya ini. Itu adalah sebuah rejection block. Oke, itu adalah sebuah internal range liquidity yang perlu teman-teman bisa pahamin. Yang kedua yaitu liquidity. Oke. Yang kedua adalah liquidity. Nah, liquidity itu sebenarnya kompleks ya. Kompleks. Kita nggak tahu mana liquidity yang akan diambil. Ya, kita nggak tahu. Karena liquidity itu kan high atau low ya. Liquidity itu adalah high atau low. Ya, mau apapun itu. Ya, dia pasti high atau low. Sedangkan high sama low tuh banyak. Ini ada high ya. Tapi kenapa high ini gak diambil? Gitu. Di sini ada low. Kenapa kok low ini diambil? Kan gitu. Ya, jadi liquidity itu kompleks. Kita nggak tahu mana liquidity yang akan diambil sebelum timingnya masuk. Ya, maksudnya seperti apa Mas Haji? Contoh, contoh seperti ini. Kita tahu bahwa ketika terbentuk sebuah likuiditas, gitu kan. Ya, atas memang ada liquidity nih. Atas memang ada liquidity. Ada equal high gitu kan.
Ada equal high ke bawah, ada equal low. Jadi mana sebenarnya yang bisa kambil? Nah, ingat holding price atau IRL. Kita mau ke atas, itu susah karena posisinya kita punya internal. Jadi ke bawah lebih mudah. Maka liquidity bawah lah yang akan menjadi target kita selanjutnya. Gitu. Itu hal-hal yang kayak gitulah yang perlu teman-teman pahamin. Contoh kayak gini. Ya, di bawah ada equal nih. Ya, di bawah ada equal, ada liquidity. Ya. Tapi menuju ke bawah tuh kita punya internal gitu. Kita punya chain chart delivery di sini, kita punya order block di sini. Ya. Jadi lebih lebih mudah ke atas ketimbang kita ke bawah. Karena kalau misalnya kita ke bawah, kita harus lawan expansion ini. Lawan kenaikan ini yang dimana dia ada gap, ada OB ya, ada CISD. Itu menurutku sulit untuk ngambil bawah sini. Ya. Jadi itu adalah sebuah pemilihan sebuah likuiditas. Jadi likuiditas tuh atau liquidity itu uh, kompleks gitu. Kita nggak tahu mana liquidity yang harus diambil. Gitu. Kecuali timingnya ada. Nah, untuk membantu itu, ya untuk membantu sebuah likuiditas yang kompleks itu, kita gunakan framework itu uh, kita pakai OHLC, OLHC. Ya, kenapa kok OHLC, OLHC? Lihat saya seperti ini. Ya, lihat saya seperti ini. Ketika posisinya kita punya open di sebelah sini, ya, ini ada opening daily. Artinya kita mau tahu dong, daily itu akan seperti apa sih? Gitu. Ya, satu candle daily itu akan seperti apa? Ya, pilihannya kan cuma satu gini. OHLC itu mudahnya gini guys, open, ya, habis open ke high sulit, ke bawah gampang, atau open ke low sulit, ke atas mudah. Artinya kan kalau misalkan dia open, ya kayak gini, ini open, dia kan sulit ngambil liquidity atas ini kan. Kita punya liquidity di atas, tapi sulit ngambil liquidity atas karena posisi kita punya internal, kita punya fair value gap, gitu. Lebih mudah dia ke bawah. Ketika dia masuk sini, lebih mudah ke bawah karena ini jadi liquidity, kan begitu. Itu ada, itu adalah sebuah hal-hal yang logika sederhana aja guys, logika sederhana, gitu lah. Ya. Ketika posisinya seperti ini, oh ini ada open di sini. Ya. Ke high ini kalau pas opening ke high ini gampang banget, gitu loh. Ketika open di sini ke high ini gampang. Ya. Apalagi dia bikin liquidity di sini, bikin liquidity, dia drop ada OB. Kondisi begini ya, kondisi begini pasti kalian bakal mikir, oh ini gap ini naik ke atas karena ini adalah sebuah likuiditas. Ya, jawabannya nggak salah. Tapi ketika posisi market masuk ke bawah dan dia buat liquidity dan di sini ada penahan, kan jadi sulit ke atas ini. Udah. Jadi sulit ke atas ini karena posisi ada OHLC, LHC, H4 juga yang nanti bakal teman-teman pelajarin. Gitu. Ya. Jadi sulit untuk mengambil sebuah likuiditas. Ya, jadi ada saatnya teman-teman nunggu, ada saatnya teman-teman juga apa namanya? milih setup. Intinya adalah sebuah OHLC, LHC. Ya, mudahnya mudah aduh ya. Mudahnya adalah menggunakan logik seperti ini. Ya, target itu pasti selalu likuiditas ataupun IRL ya. Kalau misalnya teman-teman udah ngerti gimana cara ngambil ke IRL ya, alhamdulillah bagus banget malah. Gitu loh. Ya, cuma yang perlu teman-teman pahami adalah ini. Ya, open ke high sulit, ke bawah mudah. Open ke low sulit, ke atas mudah. Kita coba cari contoh yang lainnya, mungkin Euro USD atau GBP USD gitu. Atau SPX maybe. Ya, indeks, kita ke indeks dulu. Oke, kita lihat di sebelah sini. Ya, ketika market open,
Ketika market open di sini, teman-teman mungkin bakal ngelihat, oh ini ada high gitu kan. Ada doll nih dekat banget di atas likuiditas, ya mudah banget lagi. Aku pengen kalian berharap masuk OB sini ya, masuk OB sini baru naik ke atas kan itu open ke low ke high. Ya, tapi nyatanya ya market naik ke atas ini ya belum nyampe OB sini ya tadi sebelumnya dia belum nyampe OB tiba-tiba langsung naik drop ke bawah ya ada apa TS atau pengambilan likuiditas dia drop impulsif kencang kita punya OB artinya apa ini high udah sulit untuk ambil gitu loh ini likuiditas likuiditas ini udah sulit ambil jangankan ini aja ngambil sulit guys kita punya order block di sebelah sini kita punya gap di sebelah sini ya maka ketika kita ke atas sulit maka ke bawah mudah ya mana yang mudah untuk ke bawah ya ini equal equal low ini itu hal mudah yang bisa teman-teman pakai karena menurutku ketika kondisinya udah open dia kalau misalnya ke low kita ambil ke high ke liquidity tapi ketika dia open begini ke high drop dia punya internal gitu. Dia punya gap dia punya OB dia punya rejection block di sebelah sini high ini sulit keambil bawah lebih mudah gitu jadi HLC LHC tuh hanya seperti itu sebenarnya guys ada kadang kalanya kalian tunggu ya ada kadang kalanya kalian bisa masuk ya tergantung range yang kamu tradingin itu di mana apakah satu candle daily apakah satu candle H4 itu kalau misalnya satu candle H4 ya mungkin lebih enak gitu lebih cepat ya. Ya, candle H4 jam 5 jam 1 ataupun jam 9 ataupun jam 21 itu juga punya sesuatu cuma ya memang yang paling high probability adalah di New York ya New York sesi kayak H4 jam 5 ataupun H4 jam 9 itu high probability karena enak gitu marketnya udah tinggal delivery clear. Contoh kita lihat di jam atau di Euro USD ya. Kita lihat di Euro USD ambillah kita ngambil ngambil range di kondisi daily terlebih dahulu deh daily daily ya, daily nah kita lihat atas liquidity pak ya hari kemarin kita punya PDH liquidity PDL liquidity ya tapi ya di sini ada OB jelas kita nggak usah mikir ke bawah sini dulu gitu loh di sini harga harusnya bisa naik ke atas dari order block ini kan gitu ya ternyata pada saat open dia naik bener ke atas tapi belum ngambil ini tiba-tiba market drop pem ya dia ninggalin apa OB ya OB body juga boleh ya artinya apa possible gak untuk ngambil likuiditas ini ya ataupun likuiditas yang terdekatnya di sini ya possible ketika kondisinya seperti ini karena ini sulit untuk ambil ke atas dia drop ke bawah dia punya OB sebagai penahan harga gitu loh ya dia drop ke bawah dia kondisinya begini wah ini udah enak banget gitu kan udah tinggal ambil doang ya dan bener aja dia ngambil order block di sini lalu dia drop lagi ke bawah jadi itu hal-hal yang mungkin bisa kalian atau teman-teman pahami ya ke atas sulit ke bawah mudah gitu kan contoh kalau misalkan kita pakai OHLC H4 ya OHLC H4 kita lihat posisi marketnya begini ya, posisi market seperti ini bawah udah tinggal liquidity doang ya dia udah nggak bisa ke atas pak karena apa di sini ada OB ya yang nahan harga kamu untuk ke high ini kan sulit untuk ke high ini untuk ke high ini sulit lebih mudah dia untuk ke bawah maka ketika posisi di jam 9 ya H4 jam 9 open berarti kan candle H4 nya bakalan open high low close seenggaknya ada opportunity di sana ya kan satu dua tiga dan satu candle lagi empat jadi itu yang bisa teman-teman ambil trade-nya ketika ke atas sulit
ke bawah mudah, sulit karena ada IRL kan. Kayak gini, ke atas sulit Pak karena ada IRL, ke bawah gampang karena likuiditas. Artinya apa? Ya udah, ketika dia kesulitan ke atas, kita sell gitu. Jadi lebih mudahnya seperti itu, teman-teman. Kamu punya OB ya, kamu tahu asal pengetahuan tentang internal gitu kan. Terus baru kamu ambil yang OHL, CLHC. Gak usah nyari, nggak perlu selalu kamu ambil trade yang oh ini opening candle nih, aku harus cari gitu kan. Karena logiknya seperti ini enggak. Ya, nggak harus trade terus, guys. Ambil yang probabilitasnya tinggi kayak di New York itu tinggi banget. Enak banget kalau trade di New York sebenarnya. Gitu loh. Bahkan kayak secara multiple time frame ya, secara multiple time frame kamu bisa bisa pakai itu. Kan? Ini kayak Excel kemarin. Kenapa kok dari imbalance ini kenapa nggak langsung ke likuiditas ini ya gitu. Ya. Karena multiple time frame satu ya, multiple time frame yang dimana harusnya dia drop langsung ke bawah sini ya tiba-tiba naik ke atas kenceng drop udah M15 sulit untuk ngambil ini kan. Sorry, M15 sulit untuk ngambil ini. Ketika posisi after news NFP 830 naik kenceng closing dia drop ke bawah ketahan sama OB udah. Artinya kan dari OB ini ataupun dari rejection block ini jika kena ya itu udah mudah banget untuk ngambil high ini karena ini udah liquidity gitu. Jadi itu after news tuh boom ya. Jadi sebuah likuiditas itu kita nggak tahu sebenarnya guys ya. Ini kan 8.30 berarti kan di sini jam 9 tuh. Nih, ada jam 9. Berarti kan jam 9 ini open ke low sulit ya. Open ke low sulit, ke high gampang. Ya udah, berarti kita cari buy. Karena ke bawah sulit, ke atas mudah. Ke bawah sulit karena ada internal. Ke atas mudah karena ada liquidity. Begitu. Sesederhana itu sebenarnya teman-teman. Ya, jadi coba dipelajarin sama teman-teman soal internalnya ya. Mau range berapapun, ya di LTF pun sama. Cara entry-nya jangan bingung. Tinggal mainin multiple time frame aja. Ketika masih ada internal ya udah nggak usah. Gitu. Ketika masih ada internal jangan. Kalau misalnya dia udah selaras ya alhamdulillah. Contoh kayak di sini. M15 internal, M5 juga internal. Ya, bahkan M5 kamu punya OB di sini kan. Kamu punya OB, kamu punya ya rejection block gitu kan. Yap, begitu. Jadi bisa kamu refine gitu loh. Secara oh ya masuk M15 nih. Di sini M5 begini. Ya kan M5-nya juga internal. Ya udah kamu pasang kalau misalkan kamu mau berdansa dengan M1 silakan gitu loh. Kamu mau berdansa dengan M1 maybe gitu kan. Ya. Kamu naik ngeliat drop maybe ada SMT di bawah, kita cek coba. Oh nggak ada SMT ya. Bawah nggak ada SMT. Iya nggak ada. X lagi bener ya. Bener. Nah bawah sini nggak ada SMT ya kan. Berarti kan kamu nggak dikasih jatah tuh sama XAU. Tapi kalau misalnya kamu berani tap-tap di bawah sini udah lumayan gitu kan. Dengan logik kamu oh nggak bisa ke bawah gitu kan. Nggak bisa ke bawah, enak ke atas. Udah gitu doang. Udah. Ya, pahami baik-baik, gunakan OHL, CLHC-mu, gunakan logikmu. Ya, ini guys. Ya, open ke high sulit, ke bawah mudah. Artinya, ketika open dia ke high ada internal. Gitu loh. Ke bawah mudah karena ada liquidity di bawah. Open ke low sulit karena di bawah ada internal. Ke atas mudah karena ada liquidity. Ya, seperti itu. Itu yang bisa teman-teman harus pahami ya, harus bisa. Ya, karena apa? Liquidity itu kompleks, guys. Nggak ada yang tahu liquidity mana. Dan IRL itu gampang. IRL mudahnya adalah untuk ngambil, untuk nahan nahan price aja. Ketika masa ada IRL ya udah, artinya kamu masih punya penahan. Gitu. Secara basic dasar seperti itu. Tapi basic ini yang orang-orang jarang sadar ya. Bahkan orang-orang juga jarang pakai OHL CLHC-nya. Dan bahkan orang-orang juga nggak punya logik seperti ini kan. Gitu.
Kan logiknya gampang lah. Kita lihat H4, contoh H4. Ini kok Forexcom sih? Nah, contoh begini. H4. H4 jam 9 bisa bullish. Ya, kenapa kok dia bisa bullish? Itu kan teman-teman tinggal pikir. Ya, kamu lihat H1-nya seperti apa? Ya kan? Kondisi H1, oh liquidity di atas. Ya kan? Liquidity di atas. Di sini dia punya rejection. Habis reject dari rejection block H1-nya. Rejection block naik ke atas, kita buka M15. M15 internal. Ya. M15 ada OB, ada rejection block, atas liquidity semua. Jadi wajar ketika open dia langsung ke high karena ke bawah susah gitu. Logiknya seperti itu aja. Pikir aja candle itu bakalan jadi kayak gimana. Ya, ada nggak sih trade yang bisa kamu ambil? Ada nggak sih trade yang memiliki opportunity besar atau mudah gitu ya? Entah itu satu candle daily, entah itu satu candle weekly, entah itu satu candle H4, entah itu satu candle H1. Ya itu tergantung daripada teman-teman cara nge-trade dan melogikakannya seperti apa. Oke, mungkin seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, ditanya. Oke.